Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Valina Putri Aprilia dengan NIM 238620660 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar sejarah yang berjudul situs bersejarah dan pemanfaatannya. Dalam sejarah, pengertian situs dapat diartikan dengan lokasi, kejadian, struktur, objek, atau hal lain, baik aktual maupun virtual, lampau, atau direncanakan. Situs-situs bersejarah selain merupakan bukti dari fisik, juga merupakan peradaban tertentu sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Situs bersejarah di Indonesia bukan hanya sebuah tempat yang tidak berarti apa-apa, melainkan mempunyai banyak manfaat, khususnya bagi kita generasi penerus bangsa. Nah, adapun manfaat dari peninggalan sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sejarah sebagai bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Bangsa Indonesia adalah keturunan bangsa yang mempunyai daya cipta yang mengagumkan. Dengan peninggalan sejarah itu, kita dapat buktikan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang bodoh. Contohnya, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang dibangun beberapa abad yang lalu sampai sekarang masih dikagumi orang di seluruh dunia loh. Candi Borobudur dan Candi Prambanan dikagumi sebagai hasil ciptaan yang luar biasa. Bahkan, Candi Borobudur termasuk salah satu keajaiban dunia yang tidak semua bangsa memiliki bangunan ajaib. Hal lain bahwa peninggalan sejarah adalah bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya adalah bangsa Indonesia benci kepada penjajahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan peninggalan sejarah, antara lain dengan pendirian benteng-benteng di Indonesia seperti satu, ada Benteng Victoria dan Benteng Drustede di Maluku. Yang kedua, Benteng Rotterdam di ujung Pandang. Yang ketiga, ada Benteng Amsterdam di Manado. Yang keempat, ada Benteng Spilwich di Banten. Yang kelima, Benteng Vredenburg di Yogyakarta. Dan yang terakhir, ada Benteng Marlborough di Bengkulu. Nah, benteng-benteng tersebut didirikan untuk alasan pertahanan dan keamanan yang merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia selalu menentang penjajahan. Hal ini makin jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Selanjutnya, B. Memberikan pelajaran yang sangat berguna bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai bangsa yang pernah dijajah, bangsa Indonesia benar-benar menghargai kemerdekaan. Mengapa? Karena kemerdekaan merupakan puncak kebanggaan dari suatu bangsa. Jadi, melalui peninggalan secara fisik atau semboyan-semboyan seperti teks proklamasi ataupun bendera pusaka yang dijahit Ibu Fatmawati yang menunjukkan suatu pengorbanan dan perjuangan yang besar dalam meraih kemerdekaan. Selanjutnya adalah memajukan pariwisata dan devisa negara. Dengan peninggalan bersejarah yang masih bertahan sampai sekarang, selain bermanfaat sebagai sumber pengetahuan, juga sebagai sumber mendatangkan devisa bagi negara. Banyak wisatawan mancanegara maupun lokal yang lebih tertarik mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, dengan tidak langsung, warisan sejarah dapat memajukan pariwisata di daerah yang dapat menambah pemasukan negara. Manfaat selanjutnya ada berbagai contoh sumber sejarah. Yang pertama, ada Candi Borobudur di Magelang. Borobudur sendiri merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi kurang lebih 86 km di sebelah barat Surakarta, 100 km di sebelah barat daya Semarang, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi, pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur merupakan candi atau kuil Buddha serta monumen Buddha terbesar di dunia. Yang kedua ada Candi Prambanan Yogyakarta.
Candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang ini merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu yaitu Wisnu, Siwa, dan Brahma. Menurut prasasti Siwagha, nama asli kompleks Candi Prambanan adalah Siwagha bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Prambanan merupakan candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu ini kerajaan diawali oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha, Borobudur, dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Candi Prambanan sendiri pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Yang ketiga ada Lawang Sewu di Semarang. Lawang Sewu merupakan gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904 yang terletak di Bundaran Tugu Muda dengan nama Head Fort Kantor van de Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij yang digunakan untuk kantor pusat NIS. Pada mulanya, kegiatan administrasi perkantoran dilakukan di Stasiun Semarang Gudang atau Semarang NIS. Namun, dengan berkembangnya jalur jaringan kereta yang begitu pesat, yang mengakibatkan bertambahnya kebutuhan personel teknis dan tenaga administrasi yang besar. Oleh karena itu, diusulkanlah alternatif lain, yaitu membangun kantor administrasi di lokasi baru dan kemudian membangun Lawang Sewu di ujung Bojongweg, Semarang atau sekarang disebut Jalan Pemuda. Keempat, ada Benteng Rotterdam di Makassar. Benteng Ujung Pandang atau Jum Pandang merupakan sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Talo yang berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama I Mandrigau Daeng Bonto Karaing Lakiung Tumapa Risi Kolonna. Pada mulanya benteng ini berbahan dasar tanah liat. Namun, pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars yang ada di area Maros. Benteng Ujung Pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi kerajaan Goa, bahwa penyu dapat hidup di laut maupun darat. Begitu juga dengan kerajaan Goa yang berjaya di laut dan darat. Dan biasanya masyarakat Goa, Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua yang merupakan markas pasukan katak kerajaan Goa. Saat ini Benteng Rotterdam menjadi tempat wisata sejarah andalan kota Makassar loh. Yang kelima ada Benteng Vredenburg Yogyakarta. Benteng Vredenburg Yogyakarta berdiri terkait dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1992 sampai sekarang. Berdasarkan SK Mendikbud RI Prof. Dr. Fuad Hasan nomor 0475-0-0-1992 tanggal 23 November 1992, secara resmi Museum Benteng Vredenburg menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta yang menempati tanah seluas 46.570 meter persegi dari hasil perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Pangeran Mangkubumi Sultan Hamengkubuwono I kelak dengan susuhan Pakubuwono III merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin ikut campur urusan dalam negeri raja-raja waktu itu. Yang keenam ada Masjid Agung Demak. Teman-teman tahu nggak kalau Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia loh. Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Saka dan didirikan pada tanggal 1 Safar. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung Demak dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo atau para ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Raden Patah bersama Wali Songo mendirikan masjid yang karismatik dengan memberi gambar serupa bulus atau penyu. Ketujuh adalah Gereja Katedral di Jakarta. Gereja Katedral merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Jakarta. Sebelum diresmikan sebagai bangunan cagar budaya,
Gereja katedral mempunyai sejarah yang panjang dalam pembangunannya. Pembangunan gereja katedral dimulai ketika Paus Pius VII mengangkat Pastor Nelissen sebagai prefek apostolik Hindia Belanda pada tahun 1807. Saat itulah dimulai penyebaran misi dan pembangunan gereja Katolik di kawasan Nusantara, termasuk di Jakarta. Gereja yang sekarang ini dirancang dan dimulai oleh Pastor Antonius Jigmans dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Provikaris Carolus Wenneker. Pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Cuthbert Schoolswit ketika Jigmans tidak bisa melanjutkannya, dan kemudian diresmikan dan diberkati pada 21 April 1901 oleh Edmundus Sherbradus, Wipun SJ, Vikaris Apostolik. Katedral yang kini kenal sekarang sesungguhnya bukanlah gedung gereja yang asli di tempat itu, karena katedral yang asli diresmikan pada Februari 1810. Nah, namun pada 27 Juli 1826, gedung gereja itu terbakar bersama 180 rumah penduduk di sekitarnya. Lalu pada tanggal 31 Mei 1890, dalam cuaca yang cerah, gereja itu pun sempat roboh. Nah, itu dia penjelasan mengenai situs bersejarah dan pemanfaatannya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.